kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk menghadap Allah dan untuk memperoleh keselamatan dunia maupun akhirat. Kaum muslimin, pada hari yang berbahagia ini kita kembali diingatkan oleh Allah untuk meneladani perjuangan dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah diabadikan dalam Al-Quran, yang selalu dan senantiasa akan dibaca oleh kaum muslimin hingga hari kiamat. Sejarah Rasul yang ditulis Nabi Allah atau Khalilullah itu ditulis dengan tinta emas di dalam buku-buku sejarah. Sikap tabah dan teguhnya dalam menjalankan perintah Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan umat sepanjang zaman. Pernyataan adanya keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ahu." Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sementara tentang keharuman namanya sepanjang zaman, Allah pun telah menuturkan dalam firman-Nya, "Wa barakna 'alaihi fil akhirin." Kami abadikan untuk Ibrahim alaihissalam itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Quran surah As-Saffat ayat 108. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Dalam dua ayat ini sangat jelas bahwa ternyata Allah sedemikian memuliakan Nabi Ibrahim sehingga beliaulah yang menjadi bapak para nabi. Lalu, mengapakah Allah demikian memuliakannya? Apakah karena keturunannya? Atau karena hartanya? Ataukah karena kekuatan dan keperkasaannya? Ternyata bukan. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenang hingga akhir zaman karena keteguhannya memegang amanah Allah Subhanahu wa taala dan kerelaannya mengorbankan segala yang dimilikinya demi baktinya, demi pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Idul Adha rahimakumullah. Sejarah hidup Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sejarah manusia yang sukses dalam menjalani hidup meski dia berangkat dari nol. Sukses berdakwah dalam kondisi sulit dan sukses menjaga amanah ketika telah mulai memanen hasil jerih keringat dakwahnya. Ia memulai dakwah sebagai seseorang yang harus berhadapan dengan penguasa yang zalim dan kuat, harus melewati hukuman yang berat dan tak memungkinkannya untuk selamat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Setia menjaga istrinya yang sedang mengandung keturunannya, menemaninya hingga ke sebuah tempat yang sangat jauh dari daerahnya semula, menjalani kehidupan dengan normal dan tetap menyerukan ayat-ayat Allah dengan bijaksana agar umatnya tak kembali lagi ke jalan yang tak diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saudara-saudara sekalian, bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, cobaan yang demikian rupanya belumlah seberapa. Ternyata cobaan yang terberatnya adalah ketika ia harus merelakan putra tercintanya Ismail untuk dikorbankan kepada Allah dengan cara disembelih. Putra yang beberapa waktu setelah kelahirannya segera ditinggalkan untuk menemui surga Allah Subhanahu wa taala. Kerelaan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya inilah yang terus kita peringati hingga
hingga sekarang ini sebagai hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Kaum muslimin hadirin jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tersebut haruslah tetap kita apresiasikan, baik dalam bentuk umumiyah mahdohnya dengan menjalankan haji bagi yang mampu serta berkorban hewan ternak bagi umat Islam yang memiliki cukup kelebihan harta untuk melaksanakannya. Namun demikian, kita juga harus senantiasa menginterpretasikan keteguhan, ketaatan dan ketabahan dalam kisah Nabi Ibrahim tersebut di zaman hidup kita pada saat ini. Ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk merelakan putranya dapat kita wujudkan dalam kerelaan kita untuk berbagi kebahagiaan kepada para tetangga, lingkungan dan saudara-saudara Islam lainnya dimanapun mereka berada. Sebagaimana pula mereka yang berhaji juga memiliki kegiatan penyembelihan hewan kurban. Dari sini jelas bahwa syariat Allah yang telah dilaksanakan sejak zaman Nabi Ibrahim ini memiliki yang manfaat yang sedemikian luas hingga ke seluruh dunia, baik manfaat secara ekonomi, sosial maupun kebudayaan. Mereka yang berhaji di tanah suci terlibat secara universal dengan umat Islam di seluruh dunia, bahkan dengan umat-umat non-muslim sekalipun. Mereka yang dikaruniai kesempatan berhaji merupakan duta umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Mereka menunjukkan kepada umat lain akan persatuan dan persaudaraan umat Islam. Sementara kaum muslimin, bagi umat Islam yang sedang tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji pada tahun ini, juga tetap memiliki pesan persaudaraan yang harus ditunaikan, yakni berkebahagiaan dengan mereka yang hidup dalam kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging-daging dan darahnya itu sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Surat Al-Hajj ayat 30. Pesan rohani dalam ayat ini adalah agar kita ikut aktif bertanggung jawab untuk menciptakan suasana persaudaraan dan hidup penuh cinta kasih terhadap sesama. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dan ketaatan adalah dua hal yang tak dapat dipisahkan. Imam Al-Baydawi berkata, cinta adalah keinginan. Sementara Al-Mujad berkata, cinta manusia kepada Allah dan Rasulnya adalah mentaati keduanya dan ridho kepada semua perintah Allah dan ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Artinya, kecintaan dan ketaatan kepada Allah tidak mungkin diwujudkan tanpa pengorbanan. Jadi, tidak ada cinta tanpa ketaatan dan tak ada ketaatan tanpa pengorbanan. Demikianlah pesan teragung dalam kisah perintah penyembelihan Ismail yang sang putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jika kita mengaku mencintai Allah dan Rasulullah serta mengikuti ajaran-ajaran Islam, maka tentu kita tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini hanya untuk bersenang-senang seorang diri saja. Dan Allah memerintahkan hambanya untuk dapat berbagi karunia dan kesyukuran pada hari yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para nabi dan para ulama hingga saat ini. Hadirin kaum muslimin, hari raya Idul Adha adalah hari raya terbesar bagi kita umat Islam. Mulai pada hari ini
sampai 3 hari ke depan, hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Dzulhijjah adalah hari di mana kita berkesempatan masih mempunyai waktu untuk melaksanakan penyembelihan hewan korban sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum berkesempatan untuk ibadah haji, setidak-tidaknya turun setingkat bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan jika itu juga tidak mungkin kita laksanakan, mungkin kita bisa melaksanakan sholat Idul Adha seperti yang barusan kita laksanakan tadi. Semuanya ini adalah dalam rangka wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dengan semakin banyaknya saudara-saudara kita yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban, akan semakin banyak pula kita dapat berbagi dengan sesama untuk persatuan dan persatuan di antara kita. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Semoga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menikmati karunia Allah dengan penuh sukacita dan rasa kasih sayang untuk mensyukuri nikmat Allah secara bersama-sama. Semoga para tetangga kita dapat turut menikmati kebahagiaan kita, sebagaimana kita juga dapat turut menikmati kebahagiaan mereka dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan melimpahkan seluruh kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga tercukupi segala hajat kita agar dapat mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih sempurna, tentu dalam rangka kita mewujudkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi dan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul 'alim. وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.